Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Yang Dewasa. Pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran secara virtual berkaitan dengan Pancasila sebagai sistem etika. Teman-teman mahasiswa, beberapa minggu lalu kita sudah mempelajari tentang Pancasila sebagai sistem filsafat, yang kita pelajari bagaimana nilai-nilai kebenaran dari sila-sila Pancasila itu. Kemudian kita sudah belajar Pancasila sebagai dasar negara, yang berkaitan dengan bagaimana Pancasila itu menjadi philosophy groundslug atau dasar kaidah atau sumber dari segala sumber hukum bagi tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kita juga sudah belajar tentang Pancasila sebagai ideologi. Kita sudah mempelajari itu, yang kita sudah mengetahui di mana letak posisi ideologi Pancasila di tengah-tengah ideologi-ideologi besar lain di dunia ini. Dan pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan, yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Hakikatnya di pembahasan Pancasila sebagai sistem etika ini kita akan mempelajari bahwa nilai-nilai Pancasila itu yang nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah, dan nilai keadilan itu menjadi dasar bagi tata laku kita sebagai warga negara dalam kaitannya, dalam hubungannya dengan sesama warga negara dan pemerintah, gitu ya. Jadi kita sebagai warga negara punya tata laku berinteraksi dengan sesama warga negara dan berinteraksi dengan pemerintah. Dan tata laku itu sumbernya dari Pancasila itu, 5 sila itu. Nah, kan kita akan belajar itu. Pada bagian awal kita akan mempelajari tentang keterkaitan nilai, norma, moral, dan karakter. Karena kita kadang tumpang tindih dalam memahami kaidah ini, makna ini. Pemahaman ini penting karena dengan pemahaman ini kita akan mengetahui letak etika itu di mana, posisi etika itu di mana. Ya. Oke. Nilai itu adalah apa ya? Nilai itu ya sebuah justifikasi atau sebuah pengukuran evaluasi untuk menentukan sesuatu itu baik, buruk, atau bisa juga ganteng, cantik, atau bisa juga itu sopan, bisa itu ramah, bisa itu indah, bagus. Nah, itu nilai, gitu ya. Nilai, ya, baik, buruk, gitu ya. Misalnya mencuri. Oh, mencuri itu dinilai sebagai perbuatan yang buruk, misalnya. Atau kemudian orang yang berbicara lancang dengan orang tua, misalnya. Itu dinilai sebagai perbuatan yang buruk, misalnya. Orang yang tidak ramah, itu dinilai sebagai perbuatan yang buruk. Atau misalnya orang yang sesuatu itu indah, maka itu dinilai sebagai suatu yang memiliki pesan atau memiliki nilai yang berharga. Misalnya sebuah lukisan itu indah, itu berarti kan mempunyai makna bahwa sesuatu itu sangat berharga, memiliki nilai, ya, keindahan, gitu ya. Nah, nilai ini nggak bersanksi, ya, yang saya sebutkan tadi nggak bersanksi. Mencuri kalau dalam tataran nilai itu tidak bersanksi. Ya. Orang yang berbicara lancang dengan orang tua dalam tataran nilai itu tidak bersanksi. Nilai yang diberikan sanksi maka itu akan menjadi norma. Ya. Yang saya sebutkan tadi itu bersanksi kalau sudah menjadi norma. Mencuri itu dinilai di tataran nilai itu tidak bersanksi, tapi di tataran norma mencuri itu bersanksi. Kenapa? Karena mencuri itu menjadi bagian dari pelanggaran norma hukum. Ya. Kemudian
sopan atau tidak sopan tadi. Seseorang yang berbicara lancang dengan orang tua itu tidak sopan. Ya. Secara nilai itu tidak bersanksi. Tapi kemudian di tataran norma, orang yang tidak berbicara sopan itu kemudian diberikan sanksi. Orang yang berbicara lancang pada orang tua itu tidak sopan, kemudian diberikan sanksi berupa cibiran, teguran, maka itu menjadi norma. Ya. Ramah, orang yang tidak ramah, seorang bidan yang tidak ramah dalam menjalankan profesinya, bidannya nggak senyum, bentak-bentak pasiennya misalnya, itu kan nilai yang tidak nilai kesopanan, bidannya tidak ramah, itu nggak bersanksi. Tapi kemudian bidan yang seperti itu diberikan sanksi, ya, berupa teguran atau berupa cibiran di masyarakat, itu menjadi norma. Jadi nilai yang bersanksi itu namanya norma. Nah, norma atau nilai yang bersanksi tadi ketika disepakati, norma itu disepakati dalam sebuah organisasi profesi, disepakati oleh sebuah lembaga, di sebuah institusi, maka itu menjadi etika atau moral atau akhlak, sama itu. Moral, etika, akhlak itu sama. Mencuri di tataran nilai tidak bersanksi. Tapi kemudian ketika mencuri itu diberikan sanksi hukum, di penjara atau segala macam, itu menjadi norma. Ya. Dan norma tadi kemudian kalau disepakati dalam sebuah institusi, negara misalnya menetapkan bahwa sebuah tindakan mencuri itu merupakan tindakan pidana, diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana misalnya, maka itu menjadi etika. Ini menjadi ukuran bahwa mencuri itu sebuah perbuatan yang buruk. Gitu. Oke. Nah, kalau ganteng atau cantik, ketika orang yang nggak ganteng itu diberikan sanksi misalnya, maka itu jadi norma. Tapi kan ganteng, cantik itu kan tidak bisa diberikan sanksi. Orang yang tidak ganteng atau yang ganteng tidak bisa diberikan sanksi. Kenapa? Karena itu transendental, kodrati. Kodrati. Orang nggak bisa minta dari lahir ganteng, itu nggak bisa. Ya, saya sebutkan tadi, mencuri misalnya, mencuri kesopanan, keindahan gitu. Oke. Seseorang misalnya nilai keindahan yang nggak indah, misalnya diberikan sanksi. Seorang pelukis misalnya, seorang pelukis memberikan nilai keindahan dalam lukisannya, yang nggak indah kemudian diberikan sanksi, misalnya tidak bisa ikut pameran nasional atau internasional, maka itu norma. Tapi kemudian kalau keindahan sebuah lukisan terstandarisasi dalam organisasi profesi sebagai seorang pelukis misalnya, maka itu menjadi etika, keindahan. Cuman masalahnya sekarang kan keindahan itu tidak bisa menjadi etika. Kenapa? Karena keindahan cenderung relatif. Keindahan cenderung relatif. Dan keindahan juga tidak bisa menjadi norma. Kenapa? Karena relatif tadi tidak bisa diberikan sanksi. Ya. Indah menurut saya juga belum tentu indah menurut kalian gitu. Ya, tapi kalau kesopanan, kemudian hukum, itu kan bisa bersanksi, bisa diberi sanksi, bisa disepakati. Ya. Biasanya tindakan baik dan buruk ini yang bisa disepakati menjadi sebuah norma. Itu, baik norma itu tindakan buruk, norma hukum, norma kesusilaan, gitu. Norma kesopanan, gitu. Ya. Ketika seorang bidan misalnya membuka praktik yang di luar kewenangannya misalnya, ya, seorang bidan misalnya membuka praktik tentang kecantikan misalnya tanpa dia tersertifikasi, tanpa tidak pernah mengikuti pelatihan misalnya, itu kan norma kesusilaan dalam profesinya. Dia membuka itu secara nilai nggak ada masalah karena nggak bersanksi. Ya. Dia buruk tapi nggak bersanksi. Seorang bidan buka klinik kecantikan tanpa mengikuti pelatihan terlebih dahulu gitu. Secara nilai itu buruk. Kenapa? Karena bukan kompetensinya. Ya. Tapi kemudian seorang bidan yang tidak
punya sertifikat atau keahlian membuka klinik kecantikan, membuka itu diberikan sanksi oleh guru profesinya, ya, dan kemudian ditetapkan dalam organisasi profesi itu bahwa seorang bidan tidak boleh membuka klinik kecantikan sebelum dia mengikuti pelatihan-pelatihan tertentu, maka itu menjadi etika. Diberi sanksinya itu menjadi norma. Oke. Nilai ramah, ramah. Orang yang ramah itu baik misalnya. Orang yang ramah itu sopan. Orang yang nggak ramah, kemudian yang nggak ramah itu, yang nggak sopan itu diberikan sanksi, cibiran, teguran, maka itu menjadi norma. Kemudian sebuah organisasi atau sebuah institusi memberikan kesepakatan bahwa misalnya dalam etika, dalam profesi bidan itu harus ramah, seorang bidan itu harus ramah, maka itu menjadi etika. Ramahan tadi menjadi etika, sopanan tadi menjadi etika. Dan paling tinggi tingkatannya adalah karakter. Ketika seseorang menjalankan sesuatu dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa takut akan sanksi, tanpa mengharapkan imbalan atau penghargaan, maka itu karakter. Jadi keramahan tadi, kalau seorang bidan sudah memiliki watak karakter keramahan, ramahnya dia itu bukan karena pengen dapat penghargaan, ramahnya dia bukan karena pengen atau takut sanksi, maka bidan itu adalah bidan yang berkarakter. Jadi tingkatan paling tinggi itu adalah karakter. Karena di situ dia sudah tulus, sudah ikhlas menjalankan sesuatu hal, khususnya misalnya profesi. Jadi nilai itu tidak bersanksi. Nilai itu hanya sebuah ukuran, baik, buruk, ganteng atau tidak, sopan atau tidak, indah atau tidak. Nilai itu diberi sanksi, namanya norma, ya, norma kesopanan, norma hukum, norma kesusilaan dan segala macamnya. Norma ini yang kemudian disepakati dalam sebuah organisasi, lembaga, profesi, atau apapun itu, maka itu menjadi etika. Nah, etika ini ketika dijalankan dengan ikhlas, tanpa mengharapkan penghargaan, tanpa takut akan sanksi, maka itu menjadi karakter. Nah, tingkatannya di situ. Jadi posisi etika itu ada di ketiga. Belum tentu seorang bidan yang ada di masyarakat kita itu memiliki karakter sebagai orang bidan, belum tentu. Ya, belum tentu. Karena di karakter mereka sudah menjalankan profesinya dengan ikhlas. Juga belum tentu seorang guru itu menjalankan profesinya dengan sudah berkarakter. Ya. Bisa saja dia menjalankan profesinya itu karena takut sanksi atau pengen mendapatkan penghargaan misalnya, kan begitu. Bisa saja seperti itu. Itu artinya di tataran ini belum banyak orang yang mencapai pada tataran ini. Oke, setelah kita pahami di tataran nilai, norma, moral, karakter, dan ini aliran etika. Ayo kita lihat posisinya di sini. Tolong perhatikan. Aliran etika yang pertama adalah etika keutamaan. Ya. Etika keutamaan ini adalah etika yang sumbernya dari kaidah agama. Makanya utama. Atau bahasa lainnya adalah etika kebajikan. Contoh, ini dalam etika ini adalah nilai disiplin, nilai kejujuran, nilai belas kasih, tanggung jawab, itu, keadilan. Itu bagian dari etika keutamaan. Kenapa? Nilai-nilainya bersumber dari Tuhan. Ya, dari berdasarkan pada kaidah agama. Disiplin, jujur, tanggung jawab, belas kasih, murah hati itu kan sumbernya dari Tuhan. Ya, seorang bidan misalnya dalam etika profesinya dituntut untuk ramah, senyum, santun, kemudian dia dituntut untuk jujur, dituntut untuk belas asih, itu kan sumber etika itu adalah Tuhan, maka itu etika keutamaan.
Kemudian yang kedua, ada aliran etika namanya aliran teleologis, yaitu aliran etika yang menitik beratkan pada akibat hasil, pada hasil akhir. Ya, jadi salah atau benar sesuatu itu ditekankan pada tujuan akhirnya apa. Misal begini, kalian seorang bidan. Secara etika keutamaan, orang yang bukan muhrim bersentuhan, atau mungkin misalnya berciuman itu adalah sesuatu hal yang haram atau tidak diperbolehkan secara etika keutamaan. Agama apapun itu. Kalau bukan diikat oleh ikatan pernikahan itu nggak boleh. Ya, etika keutamaan itu. Ya. Tapi dalam konsep teleologis, misalnya kamu sebagai tenaga kesehatan, ada orang tenggelam, terus kamu selamatkan, nggak ada orang lain di situ, hanya kamu dan korban itu, terus kamu memberikan nafas buatan, itu diperbolehkan dalam etika teleologis. Kenapa? Tujuan akhirnya adalah untuk menyelamatkan. Ya. Tujuan akhir untuk menyelamatkan si korban itu membatalkan kaidah-kaidah keutamaan tadi. Ya, ini teleologis. Ya, sama halnya dalam agama pun memperbolehkan itu. Sama halnya babi itu haram untuk dimakan bagi yang muslim misalnya. Tapi dalam kondisi darurat tidak ada makanan sama sekali, kalau tidak makan itu akan meninggal atau akan mati, maka diperbolehkan. Ya, dalam kondisi-kondisi tertentu. Sholat itu harus menghadap kiblat, tapi dalam keadaan berperang, misalnya dalam kondisi darurat dan segala macam, kamu naik pesawat, ya nggak bisa juga, pesawatnya harus menghadap kiblat, kan begitu. Nah, itu dalam teleologis. Ya. Atau misalnya dalam konsep tertentu, misal dalam etika keutamaan, seorang bidan itu harus jujur. Ya, itu keutamaan. Ya. Tapi boleh bidan itu nggak jujur dalam kajian teleologis akibat misalnya pasiennya baru soal pasien melahirkan, anaknya misalnya meninggal misalnya, ibunya belum dalam kondisi normal, nanya anaknya di mana misalnya. Nah, di situ kamu boleh berbohong. Ya, di situ boleh berbohong. Kenapa? Kalau kamu jujur, ibunya akan shock dan mungkin akan memperburuk keadaannya. Nah, ini. Jadi aliran teleologis ini adalah aliran yang meniti berat pada tujuan akhirnya untuk apa, gitu loh. Tujuan akhirnya untuk apa? Ini. Ya. Dan terakhir, aliran etika yang terakhir adalah deontologis. Ini adalah aliran yang berorientasi pada kewajiban atau keharusan, kepatutan, kepantasan. Gitu. Ya. Seorang bidan pakai pakaian yang pakai you can see, pakai rok mini itu kan enggak patut gitu ya, enggak patut. Nah, itu masuk dalam aliran deontologi, etika deontologi. Gitu ya. Karena tujuan orientasinya pada kepatutan atau kepantasan. Kamu masang tarif yang besar misalnya, seorang bidan masang tarif yang mungkin sama dengan tarif seorang dokter misalnya. Nah, itu adalah aliran deontologi. Karena di situ ada batas kepatutan, ada kepantasan di situ. Ya begitupun seorang guru misalnya. Seorang guru juga ada seorang guru ada kepatutan, ada kepantasan. Seorang guru pakai UKNC, pakai rok mini kan juga secara etika deontologi itu nggak baik. Secara deontologi itu melanggar etika profesinya sebagai seorang guru gitu loh. Ya, seorang guru di etika teologi misalnya, guru itu boleh nggak menjewer, boleh, dalam rangka memberikan efek jerah misalnya, itu teologi. Nah, kembali ke deontologi ini. Ya. Misalnya ada lagi gempa bumi, misalnya ada bencana alam. Ada bencana alam dalam suatu wilayah, tenaga kesehatannya dalam wilayah itu malah menyelamatkan diri masing-masing.
Ya, dia tidak memberikan bantuan pada korban-korban bencana alam, itu malah pulang kampung misalnya. Nah, dia sebagai seorang tenaga kesehatan tapi bertindak sebagai korban juga. Misalnya seorang bidan, wilayahnya, atau seorang tenaga kesehatan, dokter, perawat atau bidan, wilayahnya kena gempa bumi, malah pada pergi semua. Misalnya. Itu secara etika deontologi melanggar profesi. Ya, karena harusnya mereka ada di situ untuk memberikan pertolongan. Nah, itu aliran-aliran etika. Ya. Oke, selanjutnya ini etika Pancasila yang menjadi dasar kita dalam berprofesi, menjadi dasar kita dalam menjalankan kehidupan kita, dalam menjalankan interaksi kita dengan sama warga negara ataupun dengan pemerintah. Pertama, etika ketuhanan. Sila ketuhanan, Sila ketuhanan itu mengandung etika keutamaan. Kenapa? Dalam sila pertama ini semua nilainya bersumber pada kaidah agama. Maka ini etika keutamaan. Disinilah letak nilai jujur, disiplin, tanggung jawab, cinta kasih, toleransi, dan segala macamnya. Kedua, sila kemanusiaan. Nilai sila kemanusiaan ini merupakan bagian dari etika keutamaan dan etika deontologi. Kenapa masuk di sini? Kemanusiaan, menghargai hak orang yang satu dengan orang yang lain, menghargai hak diri sendiri, menghormati hak orang lain, melaksanakan kewajiban, menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ini aturan dari agama. Ya. Memanusiakan manusia, kemudian menghargai hak manusia yang lain, itu adalah etika yang sumbernya dari agama. Maka bagian dari etika keutamaan. Tapi di sisi lain, memanusiakan manusia, menghargai hak dan kewajiban orang lain, itu juga bagian dari kewajiban kita sebagai sesama manusia. Itu. Ya. Jadi nilai kemanusiaan itu adalah anjuran dalam setiap agama. Menghargai hak dan kewajiban diri sendiri dan orang lain. Itu adalah anjuran dari nilai agama, juga menjadi kewajiban bagi kita sebagai sesama manusia. Maka masuk dalam etika keutamaan dan deontologi. Ketiga, sila persatuan. Ya. Ini mengandung nilai keutamaan dan nilai etika keutamaan dan etika teleologi. Ya. Bahwa persatuan itu juga menjadi bagian dari perintah agama. Agama apapun itu. Nggak ada agama yang nyuruh kita konflik. Nggak ada agama yang nyuruh kita untuk bercerai-berai. Nggak ada. Jadi sila persatuan itu juga menjadi bagian dari etika keutamaan, etika yang berasal dari Tuhan, yang sumbernya dari Tuhan. Juga menjadi bagian dari etika teologi. Ya. Jadi maksudnya di sini untuk mencapai persatuan, maka lakukanlah apapun untuk mencapai persatuan. Seperti Indonesia memberantas terorisme, membunuh, menangkap orang, dipenjarakan karena dia terlibat teroris. Itu bagian dari teleologis. Bagian dari teleologis. Ya, kenapa diperbolehkan? Ya, diperbolehkan. Kenapa? Untuk mencegah teroris tadi, menciptakan perpecahan, untuk membakar radikalisme, untuk memecah belah bangsa. Ya, gitu. Oke, sebentar. Selamat siang, Mas. Mau pusing kamar mandinya, Pak? Ya, silakan. Oke, saya lanjutkan. Kemudian sila kerakyatan. Sila keempat itu menjadi bagian dari etika keutamaan dan teologi. Kenapa? Karena musyawarah itu juga menjadi bagian dari kaidah agama. Dan teologi itu juga menjadi bagian dari tujuan akhir sesuatu. Jadi lakukan apapun untuk mencapai musyawarah yang mufakat. Ya, ini. Yang kemudian yang kelima, keadilan. Keadilan itu juga menjadi bagian dari keutamaan, teologi dan deontologi. Karena sila kelima ini menjadi cita-cita akhir dari 4 sila yang lain. Ya, keadilan itu menjadi bagian dari kaidah ajaran agama. Keadilan juga merupakan tujuan akhir yang harus diperjuangkan, dan kemudian keadilan juga menjadi kewajiban kita untuk melaksanakan atau menyelenggarakan itu. Nah, kemudian
urgensi Pancasila sebagai sistem etika, ini terutama etika profesi kita masing-masing, baik bidan, guru, atau apapun itu, atau perawat, atau apapun itu. Oke, pertama, kita diminta untuk menjalankan profesi berdasar pada kaidah Pancasila itu. Pertama, untuk menghindari kasus korupsi. Ya. Karena ini sudah mendarah daging di profesi apapun. Ya. Yang kedua, untuk mencegah aksi terorisme. Terorisme sekarang tidak menutup siapapun bisa terlibat di sini. Profesi apapun bahkan. Ketiga, untuk menghargai HAM. Ya, untuk menghargai HAM. Yang keempat, untuk memperkecil kesenjangan sosial. Selanjutnya, kelima, adalah untuk mencerminkan rule of law, kesetaraan di mata hukum. Tapi bukan berarti profesi kita lebih tinggi dari profesi apapun, sehingga kita boleh untuk melakukan apapun karena profesi kita lebih tinggi. Yang keenam, untuk kesadaran pajak, bahwa profesi apapun itu Pancasila mengamanatkan bahwa kita adalah warga negara yang wajib bayar pajak. Dan yang terakhir adalah untuk mencegah dekandensi moral, penyalahgunaan narkoba, kebebasan terbatas, dan segala macamnya. Oke, saya rasa itu yang bisa saya paparkan, mahasiswa sekalian. Silahkan bisa dipelajari lagi yang lain. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.